Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan bagi kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita ada pada bulan Ramadan ini, diberikan sehat lahir dan batin, bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua. Amin. Iwatul iman, menjaga hati kita dari bahaya gibah dan namimah. Gibah artinya menggunjing, membicarakan keburukan atau aib orang lain. Jika didengar olehnya, ia akan tidak suka. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'don. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Kalau namimah yaitu mengadu domba, menyebar luaskan perkataan atau informasi yang dapat menimbulkan permusuhan antara sesama. Hadis riwayat Muslim, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba atau namimah. Nah, ini mungkin kalau gibah itu kan menggunjing itu tidak terasa. Dari mulai ngobrol apa gitu, ngobrol yang ringan, bertemu dengan teman, bertemu dengan sahabat, akhirnya bisa menggunjing. Bahkan ketika kita mungkin tidak suka dengan keberhasilan seseorang, akhirnya mungkin bisa mengadu domba, itu kan. Jadi hal-hal yang harus dihindari oleh kita semua, jangan dicoba-coba. Di antaranya ada bahaya gibah dan namimah. Yang pertama adalah menghancurkan persaudaraan. Yang kedua, menyebarkan keburukan dan yang akan menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, mengotori hati. Karena hati itu dipenuhi dengan dengki, ketidaksukaan terus. Nah, itu yang harus dihindari. Bulan Ramadan, bulan latihan, coba hati bersihkan supaya tidak ada benih-benih dengki kepada yang lain. Cara menjaga hati dari gibah yaitu yang pertama tentunya harus menjaga lisan, harus mengendalikan diri, karena memang semua yang diucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi kalau lidah ini tidak bisa bicara dengan baik, sudah lebih baik diam. Itu akan lebih aman bagi kita. Atau juga bisa dengan menyibukkan diri dengan berbagai kebaikan. Bisa baca Quran, bisa menolong orang lain. Mengingat akibat buruk dari gibah itu dan namimah sangat luar biasa. Seperti di dalam Quran surat Qaf ayat 18, mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yaitu raqib dan atid.
Jadi setiap ucapan, setiap perbuatan yang kita lakukan dicatat oleh dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid. Dan semua yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menjaga diri dari kebiasaan-kebiasaan ghibah dan namimah merupakan tanda kebersihan dan ketakwaan. Jadi ketika kita bisa menjaga diri dari ghibah, diupayakan. Kalau kita ingat itu kan, yang mau diucapkan itu bermanfaat tidak gitu kan. Nah, maka itu adalah kita sedang membersihkan hati kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Dan juga harus menjaga lisan, menyibukkan diri dalam kebaikan, dan juga kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sejalan, orang yang melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dengan keteguhan hati kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus ingat, sebelum bicara, tanyakan kepada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini bermanfaat? Ketika memang itu sudah bisa terjawab, perlu, silahkan lanjutkan. Benar, silahkan lanjutkan. Dan ini mungkin memberikan manfaat, terus bisa dilaksanakan. Karena kita harus punya prinsip, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang selalu memberikan manfaat kepada yang lain. Ucapannya bermanfaat, langkahnya bermanfaat, ilmunya bermanfaat, segala sesuatu yang keluar dari diri kita itu bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari ghibah dan namimah. Mudah-mudahan Allah terus melindungi kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan latihan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.